할게요. 할게요, 망나니. 말해봐요. 뭐부터 해줄까요? 어떻게 해줄까요? 그것들 중 누구부터 죽여줄까요? Di episode sebelumnya, kita telah melihat Yojong yang bersedia untuk menjadi seorang algojo untuk Mudong-en. Apa tugas pertama yang akan diberikan Mudong-en untuk Yojong? Apakah ia akan langsung menghabisi Park Hyun-jin? Sebelum kita memasuki ceritanya, bagi kalian yang ingin berdonasi, linknya di deskripsi ya guys. So, pasang dulu headset kalian, ambil posisi rebahan. Lupakan masalah yang sedang datang, dan selamat menonton sambil melayang. Episode 7 dimulai dengan memperlihatkan Yojong yang telah menyelesaikan papan nama untuk klinik barunya. Kemudian ia mengingat kejadian kemarin malam, saat Mudong-en membuka dirinya dan berterus terang padanya. 정비소에 있었는데 소매 단추가 떨어졌어요. 미친년처럼 바닥을 기었어요. 흉하죠. 흉터요. 상처요. Lalu Mudong-en memberitahunya tentang minatnya pada Hadoyong. Karena Mudong-en ingin memastikan bahwa pada saat ia selesai membalas dendam, ia ingin Park Hyun-jin sendirian. 재편건설 대표요. 박연진 남편이에요. 언젠가 복수가 끝났을 때 연진이 옆에 아무도 남기지 않으려고요. 친구도 부모도 딸도 남편도 그 어떤 사랑도 다. Setelah itu, Yojong memberi Mudong-en kode apartemennya. Lalu Yojong meminta Mudong-en untuk berkunjung kapanpun Mudong-en mau, sembari bermain papan Go, selangkah demi selangkah di rumahnya. Dengan begitu, ia akan tahu bahwa Mudong-en telah berkunjung di apartemennya. Dan ia akan merasa baik-baik saja, bahkan ketika Mudong-en tidak bisa menanggapi panggilan atau SMS-nya. 도어록 비번은 3724예요. 나랑 다시 바둑 두자고. 내가 한 수 두면 어느 날인가 찾아온 동훈 후배가 한 수 두고 그럼 난 다녀갔구나 알게 되고 전화 안 받아도 좋고 전화 안 해도 좋으니까 그 정도 소식이면 돼요. Di tempat yang berbeda, Hadoyong melihat foto lama Park Hyun-jin beserta teman-temannya. Terlihat Hadoyong yang mencoba untuk mempelajari lebih lanjut tentang hubungan Park Hyun-jin dengan teman sekolahnya dulu. Hadoyong pun bertanya pada Park Hyun-jin, apakah ia sering berbicara dengan Jae-jun atau Myung-oh. Park Hyun-jin menjawab bahwa dia dan Myung-oh tidak dekat. Dan Park Hyun-jin bertanya balik pada Hadoyong, apakah Hadoyong diancam juga oleh Myung-oh. Mendengar itu, Hadoyong langsung mencurigai istrinya, yang telah menyembunyikan sesuatu darinya. Hadoyong mengatakan pada Park Hyun-jin bahwa semua temannya memiliki tanggapan yang sama ketika dia mengungkit masalah tentang Myung-oh. Alhasil, Park Hyun-jin langsung pergi ke mobil Hadoyong dan memeriksa lokasi yang baru saja suaminya kunjungi. Di sana Park Hyun-jin melihat bahwa suaminya mengunjungi klub golf milik Jae-jun. Nah kan, hidup memulai tak tenang lagi Park Hyun-jin. 손명호란 친구는 여기 없는 건가? 자주 봐? 전재준이나 손명호. 가끔? 재준이 가게에서 의상 피팅하니까. 손명호는 요즘 아예 연락이... 뭐 그런 거 했어? 뭘로? 일반적이지가 않네. 너도 그렇고 네 친구도 그렇고 손명호 이름만 나오면 협박받았냐고 묻네. 재준이를 만난 거야? Scene beralih pada Munaroh. Tampak Munaroh sedang melanjutkan penyelidikannya dan mengunjungi dukun yang biasanya dikunjungi Park Hyun-jin beserta ibunya. Di dalam penyelidikan itu, Munaroh tidak mendapatkan informasi yang penting. 여긴 원래 이렇게 젊은 아가씨들이 많이 와요? 몰라요. 저도 처음이라. 근데 왔다 간 애들 말로는 근본적인 해결법을 알려준대요. Sementara Mudong-en sendiri sedang melaundry bajunya yang terkena noda oli kemarin. Namun saat pemilik laundry menawarkan pada Mudong-en untuk mengganti kancing baju miliknya, Mudong-en pun menolaknya.
Meskipun kancing bajunya tak selaras dengan kancing yang lain. 이 단추는 다시 달아드리면 되죠? 그냥 둘게요. Karena Yojong sudah resign dari rumah sakit, surat yang ditujukan pada Yojong pun akhirnya diberikan pada ibunya. Direktur Park sangat terkejut setelah menerima surat dari pembunuh suaminya itu. Mirisnya, Direktur Park tak menyadari bahwa surat itu sering diterima oleh Yojong. Terlebih lagi, isi surat itu menjelaskan bagaimana si pembunuh menikmati aksinya saat membunuh ayah Yojong. Yang membuat Yojong kini seperti psikopat, dikarenakan terobsesi pada si pembunuh. (182에 75) Di tempat yang berbeda, Mudong-en mengatur pertemuan dengan Lisara di gereja ayahnya. Di sana Lisara memberikan uang yang diminta oleh Mudong-en. Lisara memberitahu Mudong-en bahwa ia memiliki Tuhan di sisinya karena ia telah bertobat. Mendengar lelucon dari Lisara, Mudong-en pun mengolok-oloknya. Dengan mengatakan kepada Lisara, ia berharap Lisara masuk surga nanti. Karena di dunia ini, ia akan membuat hidup Lisara seperti neraka. Yang membuat Lisara tak terima mendengarnya. Lisara mencoba bertanya apa maksud Mudong-en. Bukannya uang yang ia berikan, agar Mudong-en tak mengganggunya lagi. Namun Mudong-en mengabaikannya, dan pergi tanpa menjawab pertanyaannya. Sehingga membuat Lisara mengamuk tak jelas, di gereja ayahnya itu. 난 너한테 한 짓 다 회개하고 구원받았어. 죽으면 꼭 천국 가. 사는 동안은 지옥일 테니까. 너 그게 무슨 뜻이야? 뭐가 더 남았다는 거야? 잡지 마. 야, 야 이씨! Setelah menemui Lisara, Mudong-en mengajak Sun-a untuk mengikuti tes penilaian. Dan memberitahu Sun-a bahwa ia berencana untuk memberangkatkannya belajar ke Indonesia. Mudong-en beralasan karena ia tidak bisa lagi mengajarinya. Dan Mudong-en akan menggunakan uang dari Lisara untuk membiayai pendidikan Sun-a di luar negeri. Emang gege banget Mudong-en, taktiknya seperti pejabat di Konoha. 무슨 레벨 테스트인데요? 내가 너 유학 보내주려고. 계획에 없던 일이 생겨서 더는 너 가해 못해. 쌤 돈 많아요? 많이 받았어. Sementara Hadoyong menemani anaknya saat acara olahraga. Di sana Hadoyong mengatakan pada Yesol bahwa anak yang berkaus kaki warna merah muda tak pandai bermain. Maksud Hadoyong adalah anak yang nomor punggungnya 10, namun karena Yesol buta warna kayak Mimin, ia pun mengira anak yang bernomor punggung 2. Yang membuat Hadoyong keheranan, namun ia memakluminya. Kemudian Yesol mengajak ayahnya untuk datang ke acara ayah minggu depan. Tentu saja, Hadoyong mengiyakan permintaan anaknya. Lalu Hadoyong menanyakan wali kelas barunya pada Yesol yang sempat dipermasalahkan oleh istrinya itu. Haesol pun menjelaskan bahwa gurunya bersekolah di SMA yang sama dengan ibunya. Membuat Hadoyong menjadi semakin penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang guru Haesol. 근데 분홍양말 쟤는 진짜 페어플레이가 뭔지 모르더라. 2번 김지호? 맞아. 쟤는 원래 무조건 태클 걸어. 아빠 다음 주 금요일 날에 창간 수업 있어. 아빠는 아무리 바빠도 무조건 가야지. 제 담임 선생님 말이야. 엄마는 별로 마음에 안 들어하던데. 우리 선생님이랑 엄마 같은 고등학교 친구인데 왜? Di sisi yang berbeda, Jae-jun berada di sebuah butik. Lalu terdengar suara Hye-jong. Jae-jun bilang pada Hye-jong, ia penasaran seperti apa Hadoyong. Hye-jong pun menjawab, ia baik, tetapi brengsek. Mereka anggap pramugari sebagai pembantu yang bisa bahasa Inggris. Jae-jun bertanya lagi,
Apa maksudnya dari bajingan yang baik? Apa bedanya dengannya? Hee Jong pun menjelaskan, kalau Jae-jun memang jelas bajingan. Namun, Ha Do-young, ia harus melihatnya lebih dekat, untuk mengetahui kalau ia seorang bajingan. Ia tak berniat buruk, namun terbiasa memerintah orang lain seumur hidupnya. Yang membuat Jae-jun mengerti. Namun sebelum Jae-jun pergi, ia menyarankan Hee Jong untuk menikah, karena usianya yang sudah tua. 연진이 남편은 갑자기 왜? 어떤 새끼인가 해서. 나이스한 개새끼. 승무원이 영어 좀 되는 메이드라고 생각하는 새끼들. 나이스한 개새끼가 정확히 뭔데? 나랑은 어떻게 구별되는 거야? 넌 액면이 그냥 개. 자세히 봐야 개새끼랄까? 아기가 없다는 게 포인트야. 평생 누군가를 부리는데 익숙한 거지. 아, 전에 어느 호텔에서 결혼했는지 남친이한테 꼭 물어보고. Scene beralih pada Park Yeon-jin, terlihat Park Yeon-jin mendatangi rumah Jae-jun. Louis langsung menggonggong melihat kedatangan Park Yeon-jin. Yeon-jin terus ke kamar Jae-jun, tapi Jae-junnya tidak ada di rumah. Park Yeon-jin terlihat sangat kesal dan menghubungi Jae-jun, tapi ponsel Jae-jun tak aktif. Park Yeon-jin pun mengirimi Jae-jun pesan. Alhasil, Jae-jun menelponnya. Park Yeon-jin yang masih kesal, ia pun menanyakan keberadaan Jae-jun. Namun Jae-jun beralasan sibuk, dan sedang di luar kota untuk acara keluarga. Padahal kan ia berada di depan sekolah Yesol. Lalu Jae-jun melihat Yesol di seberang jalan, yang membuat Jae-jun langsung turun dan memanggil Yesol. Akan tetapi, Yesol hanya diam saja di seberang jalan, dan tak kunjung menyeberang. Padahal lampu merah akan menyala, yang membuat Jae-jun menatap Yesol dengan heran. Tak lama setelah itu, ia sadar, bahwa Yesol buta warna seperti dirinya. Setelah menyadarinya, Jae-jun pun bergegas menghampiri Yesol dan memeluknya. Usai memeluk Yesol, Jae-jun meminta maaf. Ia mengaku senang melihatnya, saking senangnya ia memeluk Yesol. Jae-jun menambahkan kalau ia akan melindungi Yesol, karena ia sangat menyayanginya. 예솔이 뭐 좋아해? 주식이요. 삼전이나 카카오요. 농담인데. 야, 8살이 그런 조크를 이해했다고? 와, 너 매우 똑똑하구나. 오늘부터 예솔이 지키기로. 사랑한다, 예솔아. Malamnya, Hee Jong ke rumah Myung-oh. Dia terkejut melihat keadaan rumah Myung-oh yang berantakan dan juga bau. Lalu ia melihat ada sekoper pakaian Jae-jun. Tak lama setelah itu, seseorang keluar dari dalam lemari plastik, yang membuat Hee Jong terkejut. Ternyata Lisara berada di sana juga, untuk mengambil barang haramnya. Kemudian Lisara memeriksa laci Myung-oh, dan menemukan paspor serta tiket pesawat Myung-oh. Alhasil, Hee Jong pun ingat pembicaraannya, dengan Myung-oh terakhir kali. 러시아를 왜 가는데? 아, 진심 개가 되기로 한 거야? Saat Myung-oh mengajaknya bertemu, dan bahkan Myung-oh mengajaknya ke luar negeri. Namun saat itu, Hee Jong mengabaikannya. Yang membuat Lisara dan Hee Jong pun kebingungan dengan keberadaan Myung-oh saat ini. Terlebih lagi, ia belum pergi ke luar negeri, karena paspor dan tiket pesawatnya ada pada mereka. 이 새끼 여행 갔나 봐. 러시아 간다는 소리가 진짜였어? 안 갔다고? 네 손에 여권 들고 있잖아. Setelah dari rumah Myung-oh, Lisara dan Hee Jong menyuruh Park Yeon-jin untuk datang ke studionya. Sesampainya Park Yeon-jin di studio milik Lisara, Park Yeon-jin pun menanyai mereka, ada masalah apa sampai menghubunginya. Mereka berdua pun bercerita, kalau mereka habis dari rumah Myung-oh. Dan mereka menduga, kalau Myung-oh sudah mati. Akan tetapi, Park Yeon-jin tidak terkejut dengan berita yang dibawa oleh Lisara dan Hee Jong. Menandakan kalau Park Yeon-jin menyembunyikan sesuatu dari mereka, malahan ia menyuruh Lisara dan Hee Jong untuk melaporkannya ke polisi. Yang membuat Lisara dan Hee Jong tak bisa melakukannya, karena Lisara adalah seorang pemakai barang haram, sedangkan Hee Jong akan menikah.
Jadi ia tidak ingin terkena masalah dalam waktu dekat. 뭔데? 왜 난리야? 그 단독 봤지? 진짜 뒤집을 것 갔었거든? 진 이상해. 그럼 신고를 해. 야, 그냥 이상하다는 거지. 이상하다고 다 신고해? 나 곧 드레스 입을 건데 경찰선 투 멋지지. 그러는 넌 어떻게 알고 들어가 있었는데? 왜 벌써 갔었지? Singkat cerita, Mudong-en sedang berada di loker stasiun. Lalu ia memasukkan sebuah amplop putih yang tebal ke dalam loker. Sebagai ganti rugi, pada dua pria yang menabrak mobilnya kemarin. Kemudian ia pergi begitu saja. Namun Mudong-en sudah mempersiapkan Munaroh untuk memata-matai mereka. Yang bersembunyi di balik pilar, tak jauh dari loker. Sin beralih pada Yojong, yang baru saja sampai di rumahnya. Yojong tersenyum, saat melihat papan go-nya sudah berisi satu butiran hitam. Yojong pun langsung mendekat, dan menaruh satu butiran putih di papan go. Kemudian ia melihat selembar resume di atas papan go. Yah, itu resume dari dokter UKS Mudong-en dulu. Mudong-en menitipkan dokter UKS tersebut untuk bekerja di tempat Yojong. Dokter UKS ini, kita sebut saja dengan nama Dokter Susanti. Entah apa tujuan Mudong-en menitipkannya, yang jelas Mudong-en harus maju. 말씀 많이 들었어요. 잘 부탁드려요. 저도요. 잘 부탁드립니다. Setelah itu, Yojong menemui psikiaternya. Tujuannya bukan untuk berkonsultasi, melainkan untuk mengakhiri pengobatannya. Karena Yojong merasa, tak ada perubahan. Ternyata Yojong masih belum bisa menghilangkan bayangan pembunuh ayahnya. Itulah kenapa dia mengatakan, psikiater tak bisa memperbaikinya. 인사드리러 왔어요. 선생님은 저를 전혀 고치지 못하셨거든요. Sementara Jae-jun menyewa pengacara untuk merebut hak asuh Yesol. Masalahnya, itu tak bisa dilakukan kecuali orang tua sah tak bisa punya anak saat itu. Seperti salah satu dari mereka di penjara, atau dalam perjalanan bisnis. Atau kalau tidak, Park Hyun-jin dan Ha Do-young bercerai. 외관상 명백히 법적 친부와 친모가 임신할 수 없는 상태여야 지금 상황에서 너에게 최선은 소송이 아니라 친모의 이혼이야. Malamnya, Mudong-en ketemuan dengan Munaroh. Munaroh melaporkan kalau preman-preman itu ternyata suruhan polisi Shin. Mendengar laporan dari Munaroh, membuat Mudong-en tersadar akan sesuatu. Kalau Park Hyung-jin lah yang menyuruh polisi Shin untuk menyelidikinya. Dari laporan Munaroh juga, menjawab mengapa Myung-oh tiba-tiba menghilang. Dulu, saat Mudong-en dan Myung-oh bertemu. Mudong-en membisikkan nama Park Hyun-jin pada Myung-oh sebagai pelaku utama. Hal itu dibuktikan dengan papan nama milik Park Hyun-jin yang ditemukan di tangan Sohee saat meninggal. Mudong-en tak butuh uang pemerasan itu, karena yang ia butuhkan adalah pengakuan dari Park Hyun-jin yang telah membunuh Sohee. Akan tetapi, Myung-oh malah mengkhianatinya. Myung-oh ingin memerasnya sendiri, kemudian kabur ke luar negeri. Namun malangnya nasib Myung-oh, karena sepertinya Park Hyun-jin membunuhnya. Hal ini diperkuat dengan Myung-oh tak bisa ditemukan, dikarenakan polisi Shin membantu Park Hyun-jin untuk menyembunyikan jasadnya. Jadi, untuk membuat Park Hyun-jin mengaku, mereka harus menemukan jasad Myung-oh. 누가 나타날게요. 아무래도 손명호 단순 실종 아닌 것 같아요. 아무래도 이 사람들 박연진의 사병 같아요. 박연진이 경찰을 백으로 둔 게 아니라 이 경찰이 박연진을 백으로 둔 거예요. 손명호가 저를 못 믿고 단독 행동을 했고 티켓까지 끊은 거 보면 박연진을 만난 건 확실하단 건데. 아니 우리가 손명호 시체를 찾을 수도 없고. Sementara Hee-jong sedang melakukan tes keperawanan dan melakukan operasi agar ia perawan kembali. Dari sini kita belajar untuk menjaga keperawanan ya guys, karena jika tidak dijaga, siap-siap aja, suami kalian akan mencari yang baru dan yang pasti masih perawan. Lalu Hee-jong menemui calon mertuanya yang kaya raya itu, sembari membawa hasil tesnya.
Namun tiada angin dan tiada hujan, tiba-tiba Mudong-en datang, yang membuatnya sangat terkejut. Terlebih lagi, Mudong-en sangat akrab dengan calon mertuanya. Jadi, saat Mudong-en mengambil HP Hee-jong kemarin, Mudong-en bisa tahu siapa calon mertua Hee-jong dan jadwal pertemuannya. Oleh karena itu, Mudong-en segera mendekati calon mertua Hee-jong sebelum pertemuan tersebut. Sebenarnya, calon mertua Hee-jong lebih suka Mudong-en daripada Hee-jong. Akan tetapi, anaknya malah ingin menikah dengan pramugari yang tak perawan itu. Yang membuat Hee-jong akhirnya menghampiri Mudong-en dan meminta maaf. 동나, 경황이 없어서 우리 얘기도 못했다 그치? 반가워라. Sedangkan Park Hyun-jin mendatangi Jae-jun, tampak Park Hyun-jin marah-marah kepada Jae-jun. Karena Jae-jun telah menemui suaminya. Padahal kan Ha-doyong sendiri yang menemuinya. Alhasil, Jae-jun marah balik ke Park Hyun-jin. Jae-jun meminta pada Park Hyun-jin untuk tidak merahasiakan apapun darinya, apalagi terkait tentang Yesol. Namun Park Hyun-jin mengalihkan pembicaraan kalau Mudong-en merupakan wali kelas Yesol. Alhasil, Jae-jun bertambah marah pada Park Hyun-jin, meskipun itu salah satu yang belum ia ketahui. Akan tetapi, sembari marah Jae-jun heran pada Park Hyun-jin, kenapa ia memilih Ha-doyong daripada dirinya. Yang seketika membuat hasrat mereka bergejolak, dan dilanjutkan dengan belajar kelompok, namun hanya berdua saja. 대체 도영 오빠는 왜 만난 거야? 니네 도영 오빠가 지발로 와서 손명 어딨냐고 씨발 먼저 물었고 감히 내 딸을 하도영이 딸로 만들어? 사랑한 적은 있는지. Singkat cerita, pertemuan ayah di sekolah Yesol pun dimulai. Namun Ha-doyong bingung dengan kehadiran Jae-jun di sana. Jae-jun beralasan kalau ia ingin menemui teman sekolahnya, yang merupakan wali kelas Yesol. Akan tetapi, betapa terkejutnya Ha-doyong saat melihat wali kelas Yesol, yang ternyata adalah istri Mimin yaitu Mudong-en. Dan dari situ Ha-doyong pun menyadari akan sesuatu. 1학년 2반 담임 운동. 현진이랑 다 같은 고등학교 나왔다고. 안 친했는데 둘이. Akan tetapi, video kali ini pun harus bersambung, tunggu kelanjutan part selanjutnya ya guys. Tapi sebelum itu bantu like dan komen dong guys, dan pastikan kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. See you! 실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 비동사 플러스 ing